Haleluya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Tata Sisman. Aku dari Korops 2 Semarang. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Santana dari Korp 4 Surabaya, Divisi Jawa dan Bali. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Cantika Dera Maria Oktarvianto, biasa dipanggil Cantik atau Cantika. Sekarang saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Suci Pranoto. Saya adalah jemaat Gereja Malang Keselamatan, Korops 3 Semarang. Haleluya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi dari Korops 2 Semarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenis Rico. Saya berasal dari Korops 4 Surabaya. Mama itu adalah sosok wanita yang penyayang, peduli sama anak-anaknya, dan yang pasti Mama itu adalah sosok wanita yang tangguh. Buat saya, Mama itu adalah orang yang luar biasa. Dia orang yang paling sabar, paling care buat keluarganya. Istilahnya udah kayak superhero lah di keluarga kita. Walaupun dia sibuk, mungkin dia nggak enak badan, capek, tapi dia selalu berusaha untuk kayak contohnya bangun pagi untuk menyiapkan semua kebutuhan keluarga. Jadi Mama buat saya sosok yang luar biasa. Mama adalah sosok yang kuat, pintar, ibu yang mengajarkan hal baik pastinya, dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan beberapa hal tersebut sangat bisa saya contoh pasti untuk kedepannya. Adalah sosok yang luar biasa, wanita yang luar biasa yang tidak dapat disamakan oleh wanita lainnya, oleh orang lainnya, karena mama atau ibu memiliki keistimewaan luar biasa buat anak-anaknya, buat keluarganya, bahkan mungkin buat orang lain. Mama seperti role model buat aku. Mama adalah panutan buat aku. Sifatnya, sikapnya, itu aku sangat teladani dan memberikan positive vibes buat aku, terkhusus dalam hidupku gitu. Kenapa aku bilang role model? Karena Mama mengajarkan banyak hal buat aku. Mama wanita yang kuat juga karena sedari kecil Mama melahirkan aku pun dengan penuh perjuangan gitu. Aduh, mau jadi nangis. Untung udah nyiapin tisu, guys. Saat aku lahir 4,2 kilo, teman-teman. Itu bukan ukuran yang kecil. Dan Mama melahirkan aku penuh perjuangan. Sampai Mama mengalami pendarahan. Kalau saat itu Papa tidak tahu, mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi sama Mama. Tapi untungnya mendapatkan penanganan yang cepat, jadi Mama bisa terselamatkan begitu. Dan Mama masih diberkati sampai saat ini. Perjuangan Mama dari kecil ngelahirin aku, membesarkan aku, itu semua memberikan aku motivasi hidup kalau Mama adalah wanita yang hebat, Mama adalah wanita yang kuat, dan Mama adalah rumah bagiku yang mengajarkan aku banyak hal pertama kali, yang memberikan aku kasih sayang tanpa henti, yang selalu sabar buat merawatku sampai detik ini. Sebenarnya kalau mengungkapkan Mama itu seperti apa buat aku, susah dijelaskan karena memang saat ini Mamaku adalah duniaku, begitu. Mama juga mengajarkan banyak hal banget, khususnya untuk menghormati banyak orang dan selalu berbuat baik ke banyak orang. Aku pernah beberapa kali dijahatin oleh orang, tapi aku dikuatkan oleh mamaku. Sampai akhirnya aku ikhlas untuk memaafkan orang itu walaupun sebenarnya berat. Tapi teladan Mama yang selalu menguatkan aku karena memang role model bagiku banget gitu. Kepeduliannya Mama sih, karena bisa dibilang Mama tuh selalu mengutamakan anak-anaknya terlebih dahulu. Pernah tuh suatu hari saya dan kakak saya menginginkan suatu barang yang ingin dibeli, tapi lain suatu hal, Mama memang sudah dari jauh-jauh hari ingin memenuhi keperluan rumah. Tapi hebatnya Mama tetap berusaha mengusahakan gimana caranya saya dan kakak saya ini bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Saya suka dari Mama, pertama
masakannya sih. Masakan mama tuh paling enak lah. Biar kita makan di restoran, dimanapun, kalau pulang ke rumah pasti dicari masakan mama. Apalagi saya jauh dari mama sekarang posisinya, hal yang paling saya rindukan adalah masakan dari mama. Paling saya sukai dari mama itu tidak pelit kadang-kadang. Mama juga memberikan masukan-masukan di saat Cantik sedang tidak dalam kondisi hati yang baik. Dan mama selalu ada di sisi Cantik, mensupport kapanpun Cantik butuhkan. Dia dapat membangunkan anak-anaknya di pagi hari dengan cara yang luar biasa ya. Terkadang itu tidak ada yang bisa gantikan mama atau ibu untuk membangunkan di pagi hari. Bahkan kadang jam beker atau alarm pun masih dikala oleh ibu atau mama karena dia memiliki cara yang unik untuk dapat membangunkan anak-anaknya di pagi hari. Hal yang disukai dari mama itu banyak banget. Yang pertama, aku suka mama ini orangnya supel, ramah, baik ke semua orang tanpa terkecuali. Hatinya tuh baik banget gitu. Karena supel itu mama jadi banyak temen, bisa bergaul dengan siapapun, dan banyak yang sayang sama mama gitu. Itu sih, jadi mama itu orangnya mudah bergaul banget, dan aku mencontoh hal itu juga dari mama gitu. Terus yang kedua, mama itu toleransinya tinggi banget. Di perumahanku banyak yang non, tapi mama dengan senang hati mau menawarkan banyak hal untuk membantu, sehingga banyak orang yang percaya sama mama. Bahkan mama dan papa pun dengan senang hati legowo, silahkan yang mau acara di depan rumah. Terus mama selalu membantu kalau misalnya tetangga sebelah ada acara, padahal beda agama begitu. Terus mama juga orangnya baik banget ke semua orang tanpa terkecuali. Siapapun dibantu, siapapun mama merasa aku harus menolong karena aku udah diberkati, makanya aku harus menjadi berkat. Begitu, toleransinya tinggi banget. Aku juga suka sifat mama yang kuat banget, dan tidak pernah menunjukkan ekspresi kalau capek ataupun lelah. Jadi selalu memberikan terbaik buat keluarganya. Itu sih, tangguh banget. Aku suka hal itu. Yang tidak disukai dari mama, cerewet, bawel. Bukan nggak disuka sih, saya suka. Cuma ya namanya ibu-ibu kan, selalu gak cukup kalau mengingatkan anaknya 1-2 kali, pasti bakal berkali-kali. Ya kita sebagai anak juga pasti bosan, capek dengerin itu aja. Tapi tetap sayang. Itu mungkin mama orangnya cerewet ya. Ya itu karena saya juga sih yang mungkin sering salah, mungkin sering nakal, tapi tahu sendiri kalau cerewetnya mama tuh buat kebaikan kita sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin Cantik kurang suka ke mama, itu terlalu cerewet dan mengkritik apapun yang Cantik lakukan. Jadi buat Cantik sedikit jengkel dan malah jadi gak nyaman gitu. Sebetulnya seharusnya tidak boleh, tidak ada. Tetapi ada satu hal yang paling saya kurang suka dari ibu atau mama saya adalah ketika dia mulai tergopoh-gopoh karena dikejar waktu ya, kebingungan, maka itu akan membuat kami satu rumah juga ikut kebingungan. Tetapi itulah salah satu keunikan dari mama atau ibu saya. Hal yang nggak disuka, sebenarnya lebih banyak hal yang disuka daripada hal yang nggak disuka. Karena apapun yang mama lakukan itu pasti yang terbaik buat mama dan yang terbaik buat aku gitu. Mungkin yang aku nggak suka karena mama orangnya juga perfeksionis dan ambis. Kalau ada satu hal tuh ingin mencapai itu, mama tuh jadi kadang-kadang tuh kurang memperhatikan kesehatannya. Jadi kesehatannya yang keganggu gitu. Jadi aku kurang suka kalau mama ini kayak memaksakan. Jadi bukan nggak peduli. Jadi kayak kurang peduli dengan kesehatannya gitu. Dan hal yang paling bikin aku sedih banget sampai saat ini, kalau melihat mama itu sakit gitu, sedih banget rasanya. Jadi aku nggak suka kalau mama kayak gitu.
mengoleksi tanaman. Kayaknya di rumah tanaman dari A sampai Z semuanya ada. Dan pinternya mama juga, mama tahu cara ngerawat tanaman yang baik itu seperti apa. Hobi mama itu ada dua. Satu masak tadi, yang kedua marah-marah. Marah-marahnya itu ya untuk kebaikan kita sih, karena mama tuh peduli banget sama kita, sayang banget sama kita. Mama punya hobi masak sebenarnya, cuman mungkin karena lagi males atau nggak ada waktu atau bagaimana, jadi jarang masak, tapi masakannya sebenarnya enak. Mama juga bisa main gitar, sesekali mungkin hobinya itu dimainkan. Saya yakin hobi daripada ibu atau mama saya itu cukup banyak, tetapi yang paling menonjol adalah memasak. Itu adalah hobi yang luar biasa dari ibu atau mama saya, bahkan itu menjadi mata pencahariannya. Hobi mama? Tahu dong. Aku udah 20 tahun jadi anaknya. Hobi mama itu yang satu, mama itu sering banget dan seneng banget bercocok tanam atau berkebun. Jadi di depan rumah, halaman itu banyak banget bunga-bunga, banyak banget pepohonan, daun-daun kayak gitu. Jadi setiap tetangga yang lewat itu pasti mampir nanya, ini tanaman apa bu, gini. Jadi kayak ngobrol santuy sore-sore gitu, seru banget lihatnya. Jadi suka banget bercocok tanam, suka banget berkebun, sampai rumah tuh penuh banget sama bunga, tanaman hias kayak gitu. Terus yang kedua, mama dan papa sih sebenarnya suka banget jalan-jalan sederhana. Kenapa aku bilang sederhana? Karena jalan-jalannya tuh nggak perlu mewah, yang misalnya keluar kota, keluar negeri, ataupun ke mall. Jalan-jalannya mama dan papa tuh senangnya tuh cukup ke pasar, beli buah, beli sayur, masak bareng, beli tanaman, itu udah bikin mama happy banget. Itu yang disukain sama mama, kayak gitu. Terus pergi ke swalayan, seperti tadi buat belanja sayur dan buah, kayak gitu. Itu hobi mama. Kemudian hobi mama juga nih yang terakhir, sering banget memuji Tuhan. Kalau pagi itu udah menjadi rutinitas buat kita, nyalain sound, terus kita nyanyi gitu. Weekend kita nyanyi, kayak gitu-gitu. Terakhir kali panggil mama dengan sebutan sayang, kayaknya tahun lalu deh. Itu pun di momen tertentu. Kalau sekarang udah jarang manggil dengan sebutan sayang. Nggak pernah. Saya tipenya bukan susah kalau untuk ngomong sayang ke orang tua, khususnya mama, tapi saya lebih sering kasih tunjuk rasa sayang itu melalui tindakan ya. Oke, jujur Cantik tipe kalau orang yang susah bilang sayang ke mama karena takut nantinya malah jadi awkward. Mungkin tahun lalu waktu hari ibu mungkin, tapi Cantik sebisa mungkin mengungkapkan rasa sayang Cantik ke mama melalui tindakan. Adalah ketika dia berulang tahun pada bulan April 2021, bulan April yang lalu, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun dan saya sayang mama. Namun kalau ditanya, sebetulnya setiap hari sebelum saya beraktivitas, saya berangkat ke Korop, saya pasti mengucapkan dalam hati saya sayang mama, meskipun itu tidak keluar secara lisan dari mulut saya, tapi Tuhan tahu, saya tahu Tuhan dengar ungkapan di dalam hati saya bahwa saya mengasihi atau mencintai ibu saya. Sebenarnya bilang sayang kayaknya minggu lalu, cuman aku menunjukkan ekspresi sayangku itu dengan body language-ku. Jadi aku peluk, aku cium lama gitu. Aku sering banget, bahkan setiap hari peluk cium mama tuh kayak setiap hari gitu. Bahkan aku masih tidur sama mama sampai saat ini, masih sering kadang-kadang tidur di kamarnya mama sama papa kayak gitu. Jadi menurutku setiap hari aku sudah menunjukkan sayangku ke mama. Sebagai ungkapan terima kasih, terima kasih karena mama sudah menjadi teladan buat saya dan kakak saya. Terima kasih juga mama sudah membesarkan dan mendidik saya dan kakak saya sampai detik ini. Dan yang pasti terima kasih karena mama itu gak ada berhenti-berhentinya untuk mengingatkan, selalu mengingatkan saya dan kakak saya untuk tetap selalu bersyukur dalam segala hal.
Di sini saya mau bilang terima kasih buat Mama yang sudah memberikan semuanya, waktunya, tenaganya untuk saya dan untuk keluarga secara khusus. Walaupun sekarang kita jauh, tapi saya percaya Mama terus mendoakan saya dan kasihnya nggak pernah buat berubah buat keluarganya dan untuk anak-anaknya. Sampaikan ke Mama, terima kasih Mama Ami sudah membesarkan dan membimbing Cantik sampai hari ini juga sebesar ini. Terima kasih sudah memberikan motivasi, masukan yang positif tentang pergaulan Cantik, sekolah Cantik, relationship. Itu semua Mama sudah bantu, dari bantu Cantik. Terima kasih Mama. Semoga Mama selalu sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Cantik sayang Mama. Terima kasih buat Mama atau Ibu, karena kami di Surabaya saya sering kali memanggilnya dengan sebutan Mbok. Terima kasih kepada Mbok yang selalu mengasihi, mencintai, dan memperhatikan anak-anaknya. Doa dan harapan saya agar supaya Tuhan memberkati kehidupan Mbok, sehingga tetap memberkati keluarga, tetap memberkati orang yang dijumpainya, jadi berkat bagi semua orang, dan panjang umurnya terus diberkati Tuhan. Sepertinya nggak bisa berucap kata lagi, mengucapkan terima kasih itu seperti apa, karena aku mengucapkan terima kasih pun sepertinya kurang cukup untuk membalas jasa semua apapun yang dilakukan Mama dari aku kecil sampai saat ini. Aku juga berharap Mama selalu doain aku jadi anak yang sukses dan bisa membahagiakan Mama ke depannya. Ungkapan terima kasihku, you're the best mom to me. You have done great for our family. I'm so lucky to have you. I'm so proud to be your kid. Thank you for making us all feel so blessed. Thanks for making our home the happiest place in the world. I love you, the moon and back, always. Sehat selalu, Ma. God bless you. Selamat Hari Ibu, Mama. Begini selalu sayang, Mama. I love you so much. Saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu di Gereja Bala Keselamatan. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat Hari Ibu, Mam, dan ibu-ibu kuat Bala Keselamatan di seluruh dunia. Yang ada di dalam Bala Keselamatan, semua wanita, kaum wanita, Tuhan berkati senantiasa, diberikan umur yang panjang. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat Hari Ibu. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang spesial ini, dalam rangka Hari Ibu tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, ibu rohani di gereja, LKSA, LKSLU, pendidikan dan rumah sakit yang telah berperan sebagai pembimbing, pengajar, penuntun dalam pertumbuhan iman, tidak hanya secara fisik, tetapi kehidupan rohani anak-anak kita, sehingga mereka bertumbuh dan kuat dalam menjalani hidup ini. Amsal 31 ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Atas nama Kantor Pusat Divisi Jawa dan Bali, kami ucapkan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Kantor Pusat Divisi Jawa Bali